Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Pramana dengan NPM 2335103393 dari kelas 5F. Nah, kali ini kita bakal membahas apa yang menjadi perbedaan antara sistem operasi Linux Ubuntu dengan Kali Linux. Dan di sini kita juga akan belajar bagaimana nanti kita melakukan pengetesan ping ya di kita akan mencobanya di IP laptop kita dan satu lagi di IP orang lain atau di web web lain gitu. Nah, di sini saya sudah memiliki, 2 ya, 2 Linux atau 2 operasi sistem lah yang kita lihat, yaitu adalah yang pertama itu ada Ubuntu dan yang kedua itu adalah Kali Linux. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, ya ya di sini saya sedikit akan menjelaskan, eee, video ini dibuat untuk, pengerjaan tugas praktikum KKJ. Nah, setelah itu sedikit pembahasan lagi, apa yang akan dibahas adalah pertama inilah video ini akan membahas perbedaan antara sistem operasi Linux, Ubuntu, dan Kali Linux. Sekaligus melakukan pengujian terhadap kedua sistem tersebut. Nah, jadi kita bakalan menguji kedua sistem ini ya, ke Ubuntu si Ubuntu dan si Kali Linux. Nah, pengertian Linux Ubuntu sendiri adalah merupakan salah satu distribusi ya Linux yang dirancang agar mudah digunakan dan ditunjukkan untuk kebutuhan umum seperti pekerjaan perkantoran, kegiatan pembelajaran, pemrograman, serta penggunaan sehari-hari. Ubuntu memiliki antarmuka grafis yang sederhana, stabil, dan didukung oleh komunitas yang besar, sehingga sesuai digunakan baik oleh pengguna pemula maupun expert. Nah, pengertian Kali Linux sendiri itu adalah merupakan distribusi Linux yang dikembangkan secara khusus untuk keperluan keamanan cyber dan pengujian penetrasi testing. Sistem operasi ini dilengkapi dengan berbagai alat ya, berbagai alat keamanan seperti Nmap, Metasploit dan Wireshark sehingga banyak digunakan oleh ethical hacker, analisis keamanan serta praktisi di bidang keamanan jaringan. Nah, sekali lagi di sini saya tegaskan bahwa biasanya ya si Ubuntu ini digunakan untuk sistem pertahanan atau sistem penyerangan, tapi biasanya lebih umum digunakan untuk sistem pertahanan. Sedangkan si Kali Linux ya, si Kali Linux yang kita ketahui ini biasanya digunakan untuk hacker-hacker untuk menyerang melalui jaringan-jaringan yang ada atau jaringan yang sudah open gitu. Nah, langsung saja kita bakalan melakukan testing ya, testing ping. Ya, di sini saya sudah ada ping laptop saya. Ya, dan ini, sorry. Nah, kita bakalan buka terminal dulu. Terminal kita langsung aja IP config ya. Untuk melakukan pertama saya akan mengecek di laptop saya dulu yaitu IP untuk laptop saya sendiri. Sorry, eh, typo. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa yang kita lihat itu adalah IPv4 address-nya ya. Jadi di sini ya 192.168 dan 133. Nah, di sini kita bisa ingat ya, kita ingatin atau kita lebih enaknya kita SS saja. Ya, kita screenshot biar lebih mudah nanti lihatnya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat IP untuk laptop saya itu 192.168.1 dan 33. Jadi untuk setiap laptop itu IP-nya berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, lanjut ke pengetesan. Nah, untuk pengetesan pertama itu saya akan melakukan pengetesan di dalam Kali Linux duluan. Kita akan melakukan tes ping ya di dalam Kali Linux. Teman-teman bisa install dulu ya si Kali Linux-nya ke dalam VirtualBox. Di sini kita loading. Di sini kita enter saja ya. Mungkin ini agak sedikit lama ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini kita tunggu aja. Oke. Nah, ini kita isi sesuai dengan username dan password yang sudah teman-teman buat. Sorry. Ini saya buatnya Aldi Pramana ya. Passwordnya. Oke. Nah, sini lagi loading. Dah.
di sini kita sudah masuk ke dalam Kali Linux-nya ya teman-teman ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam Kali Linux-nya ya. Full screen mode. Nah, teman-teman bisa lihat ya kita sudah masuk ke dalam ini ya, ya ke dalam Kali Linux-nya. Teman-teman bisa langsung melakukan tes ping. Sebelumnya kita cari terminal dulu ya. Kita klik terminal. Nah, teman-teman bakalan disuruh mengisi si password ini. Nah, passwordnya sama kayak yang tadi. Pas kita masuk. Nah, nah, ini kita sudah masuk ke dalam terminal dalam si Kali Linux. Nah, teman-teman kita bakalan langsung sorry. Oke. Nah, kita bakalan langsung ngeping ya, bukan apa ya. Kita akan langsung melihat ping atau kita bakalan ping IP kita ya, IP laptop kita tadi. Nah, teman-teman bisa ketik yang namanya ping. Oke. Ping. Oke. Ping. Nah, teman-teman salin si ini 192.168 192.168 terus 133 titik 1.133. Nah, teman-teman bisa enter saja. Nah, kalau teman-teman melakukan ping dan keluar seperti ini ya, berarti IP laptop kita tuh berarti aktif atau masih dalam masa aktifnya gitu. Berarti kita bisa mengakses IP laptop kita, berarti laptop kita ori lah gitu. Karena ada IP tersendiri. Nah, kita tunggu aja. Ya, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Nah, kalau seperti ini ya, dia bakalan terus berjalan, teman-teman. Nah, jadi cara menghentikannya itu tinggal Ctrl C aja. Oke. Nah, ketika udah Ctrl C, dia akan mengeluarkan seperti ini. Ping statics. Ya, ini 30 packet transmitted ini ketika dia sudah menjalankan seperti ini. Yang 64 berapa milisecond gitu. Dia bakalan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakalan melakukan tes ping di dalam Ubuntu ya. Ya. Jadi kita X-kan saja. Ya, kita keluar dulu. Ya. Oke. Oke. Nah, kalau seperti ini ya kita keluar saja. Nah, teman-teman bisa klik jangan yang save. Teman-teman bisa klik power of the machine. Kita off-kan dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ping di dalam Kali Ubuntu. Di dalam Ubuntu Linux. Nah, teman-teman bisa langsung start. Oke. Kita tunggu saja. Ini mungkin agak sedikit lama ya, karena dia masih nge-compare atau loadingnya agak lama karena kita masuk ke OS lain. Nah, di sini kita sudah masuk, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tuh pertama kali install Ubuntu bakalan disuruh masukkan username dan password. Nah, di sini username saya itu namanya Aldi, ya sesuai nama saya. Jadi saya akan masukkan password saya ya. Oke, saya enter saja. Ini mungkin agak sedikit lama ya, karena ini masih loading. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dalam Ubuntu ya, Linux Ubuntu. Nah, teman-teman langsung saja pergi ini ke sini, klik ini ya, show aplikasi. Nah, ini masih agak nge-lag. Oke. Nah, teman-teman bisa langsung pergi ke terminal. Nah, kita sudah masuk ke
terminalnya, ya, ke terminal. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan ping tadi, ya, kita langsung tes ping. Nah, sekali lagi 192.168, 192.168. Oke, terus kalau nggak salah tadi 1 3. Oke. Nah, sama seperti tadi, teman-teman bisa langsung enter saja, ya. Nah, dia bakalan sama, teman-teman, kayak gini. Jadi kita tunggu aja, ya. Kalau kalau udah seperti ini, berarti ping yang kita lakukan itu berhasil, teman-teman. Nah, untuk menghentikannya sama seperti tadi, kita Ctrl C aja. Tapi kita tunggu sebentar lah ya, kita lihat dulu gimana ya berjalan. Nah, jadi kalau udah seperti ini berarti pengetesan ping di Kali Linux dan si Ubuntu itu berhasil, teman-teman. Ya, kita Ctrl C aja ya biar berhenti. Nah, untuk hasilnya itu sama ya, teman-teman ya. Cuma tadi kan 38 karena kan kita berhentinya di bukan mungkin, kita berhentinya di PK 35. Nah, selanjutnya ya kita akan melakukan pengecekan atau melakukan nmap, ya, nmap terhadap IP kita tadi. Nah, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya atau melanjutkan ke nmap, ya, materi nmap. Nah, saya sedikit memberikan atau mengetes ping lain gitu. Tadi kan kita mengetes di dalam ping di dalam IP laptop kita. Jadi di sini saya akan mengetes ping untuk Google. Kita coba ya. Pertama kita cek dulu di Ubuntu, oke. Caranya sama ya, teman-teman bisa pergi ke sini. IP config, ya. Teman-teman klik domain ya. Ya, teman-teman klik web atau aplikasi yang mau dicek si pingnya gitu. Oke. Nah, kenapa sini kita tidak bisa ngecek IP? Nah, jadi untuk Google ini karena dia kan bersifat universal ya, bersifat ada public dan ada private. Jadi kita mengetesnya langsung saja ya, langsung di sini saja. Kita coba di sini. Apakah bisa langsung mengetes ping ya atau melakukan ping untuk Google gitu. Ping Google Google.com. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk pengetesan ping untuk Google di Ubuntu tuh bisa ya, teman-teman bisa lihat. Cuman tadi mungkin eh, tampilan yang keluar itu beda, mungkin tulisannya mungkin beda, mungkin, tapi untuk hasilnya sama, teman-teman. Dia bakalan keluarannya seperti ini ya, untuk pengetesan pingnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat berarti kita melakukan ping untuk google.com tuh berhasil. Nah, untuk si Kali Linux saya nggak bakalan bikin lagi karena dia sama saja caranya. Jadi kita berhentiin dulu. Nah, jadi kita Google ping statistik ini berhasil nih berarti. Kalau udah kayak gini pasti berhasil. Nah, selanjutnya kita bakalan melakukan yang namanya eh nmap ya, analisis atau nge-scan lah, nge-scan ping kita tadi. Apakah dia bersifat open atau close gitu. Karena seperti yang kita ketahui, ketika si jaringan atau IP kita bersifat open, ya, bersifat open, maka akan lebih besar risikonya ada hacker menyerang ke dalam device kita. Nah, jadi caranya teman-teman bisa keluar dulu, oke. Teman-teman bisa keluar dulu. Nah, kita bakalan yang pertama itu untuk melakukan pengaturannya itu kita atur dulu yang namanya, teman-teman bisa pergi ke control panel ya, terus system and security. Oke, teman-teman bisa ke Windows Firewall.
ya, Windows Defender Firewall, terus teman-teman klik cari yang ini. Nah, teman-teman bisa matikan dulu ini ya. Teman-teman bisa matikan ini dulu supaya nanti ketika kita melakukan analisis atau scan, kita bisa gitu, bisa melihat apakah dia bersifat open atau bersifat close. Nah, kita oke kan? Ketika teman-teman aktifkan ini, dia otomatis ya network atau IP kita atau jaringan kita tuh bersifat close teman-teman. Jadi dia akan bersifat private, bukan bersifat open. Jadi kita karena kita untuk melakukan pengetesan, kita bakalan tes dulu ya, kita coba. Kita matikan dulu. Oke. Nah, teman-teman langsung saja pergi ke VirtualBox ya. Kita pertama kita cek di Kali Linux ya, karena kita mau ngecek apakah IP kita bersifat open atau close. Lebih baik kita mengeceknya di Kali Linux, karena di Ubuntu biasanya dia tidak akan menampilkan teman-teman. Nah, jadi kita bakalan menampilkan di Kali Linux. Nah, ini masih loading ya. Oke, ini masih loading ya, kita tunggu aja. Biasa sama seperti tadi, kita masukkan username kita, terus kita masukkan password kita. Kita bakal masuk ke dalam ya, ke dalam ini biar lebih enak, kita bakalan buat skala mode. Oke. Nah, teman-teman bisa teman-teman bisa buka kayak tadi ya. Kita pergi ke terminal, kita root terminal dulu, kita masukkan sandi ya, password. Oke, kita autentik atau kita klik enter. Nah, teman-teman bisa melakukan perintah ini ya untuk melakukan scan ke terhadap IP kita tadi. Yang pertama itu adalah bentar. Teman-teman bisa melakukan namanya nmap. Nmap, kita masukkan IP kita tadi. IP kita 192.168 ya, 192.168. Oke. Sorry, typo. 192.168.133. Masalah ya tadi. Kita cek lagi. Oke, benar ya. Nah, teman-teman bisa klik enter. Ya, teman-teman bisa klik enter. Dia masih starting. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini port 135 TCP state service. Nah, teman-teman bisa lihat nih stage-nya itu open. Nah, ketika stage-nya open, otomatis IP atau jaringan kita tuh lebih mudah diserang atau lebih bersiko lah diserang oleh si hacker gitu. Jadi guna kita mematikan ini, kita hanya untuk mengetes. Tapi nanti ketika ketika kita sudah selesai, teman-teman bisa hidupkan lagi karena berbahaya. Nah, misalnya nih teman-teman tidak bisa menggunakan nmap ya, itu ada solusi lain. Nah, teman-teman bisa menggunakan nmap/pn. Oke, teman-teman masukkan 192 ya, masukkan IP-nya 168.133. Nah, kalau misalnya teman-teman nmap aja nggak bisa, itu biasanya si sistem tidak mendeteksi bahwa jaringan atau IP kita itu bersifat publik atau udah open. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah nambah perintah strip pn. Strip pn ini menjelaskan bahwa kita memberitahu ke sistem bahwa si IP kita tuh udah open gitu, jaringan kita tuh open. Jadi si sistem bisa melakukan proses. Nah, sama seperti tadi, hasilnya sama ya. Nah, sama kan?
bisa lihat hasilnya sama. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya. Ya, jadi kesimpulannya itu ialah sebagai kesimpulan, Linux Ubuntu lebih cocok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam proses pembelajaran atau untuk belajar teman-teman untuk belajar pertahanan, ya. Sedangkan Kali Linux itu lebih tepat dimanfaatkan untuk keperluan keamanan jaringan. Jadi teman-teman tuh ketika menggunakan Kali Linux itu lebih baik digunakan ketika udah expert gitu, ketika sudah tahu mau ngapain gitu. Jadi si Kali Linux ini digunakan biasanya untuk menyerang atau melakukan pertahanan di dalam cyber security. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.